Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kawan-kawan, anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Baik, saya akan melakukan presensi kehadiran dulu untuk kegiatan kita KBM pada pagi hari ini. Ade Abdillah Hakim, Afrizal, ada. Ahmad Subi, ada. Pojok ya? Endi? Oh ya. Alexa, Alisa Nur Fatimah, Alwanu Zaki, Angelin Mata Air, sakit lagi? Sakit. Andika Gilang, terlewat ya Mas ya. Emas Andrian, Erci Cahaya Kesia, oke. Lintang Maharani, Marsha Olivia, Muhammad Arif Febrian, Muhammad Ibnu Abad. Tadi berdoa belum? Belum ya? Baik, yuk kita berdoa dulu. Silahkan Raffi disiapkan. Dalam memulai KBM hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa bersilakan. Bismillah. Doa selesai. Baik, untuk memulai kegiatan kita, mari kita yel-yel dulu biar semangat. Oke, baik, sambil berdiri ya. Berdiri dulu, yel-yel dulu. Yuk, ikuti Pak Ardi ya. Pagi, pagi, pagi. Yuk. Pagi, pagi, pagi. TJKT 3, semangat pagi. Yuk. TJKT 3, semangat pagi. Oke. Yes. Baik, mari kita belajar. Hari ini kita akan coba mengupas tentang materi pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial atau AI pada jenjang sekolah dasar dan menengah. Jadi kita menggunakan perangkat A bagaimana, perangkat yang kedua bagaimana. Sama-sama pakai AI. Indikatornya ya, indikatornya pembelajaran kita bahwa nanti siswa diharapkan mampu mengoperasikan AI, mengetahui jenis-jenis AI sesuai dengan yang digunakan. Oke. Nah, pokok materi kita adalah definisi dan perangkat KA atau AI. KA itu apa? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Kemudian karir di bidang KA, kemudian pengoperasian kemudian kolaborasi dengan perangkat KA. Jadi gini, KA itu jangan dipakai sebagai istilahnya senjata pamungkas ya. Tapi pakailah dia sebagai asisten. Jadi yang namanya asisten sama yang di asisten ini pinter mana? Pinter kita nampak asistennya. Pinter kita asisten kalau nggak diperintah pinter nggak? Berarti pinter yang mana? Kita. Jadi kita lebih pinter dari asisten. Jadi kita membutuhkan asisten itu jika dalam waktu-waktu tertentu. Bahasa kita waktu-waktu terdesak gitu ya. Waktunya mepet, butuh waktu cepat untuk dikerjakan, maka kita boleh pakai asisten. Nah, asisten apa itu kecerdasan artifisial? Ya, menurut John McCarthy, AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Jadi sebenarnya AI itu adalah rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Coba saya besarkan ya. Membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Jadi komputer cerdas yang kita rekayasa. Penulis buku AI
AI adalah studi tentang bagaimana komputer melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Jadi gini, AI ini kan mesin ya. Jadi mesin itu berpikirnya adalah secara prosedural, computer thinking. Maka di sini kita belajar AI ini tujuannya adalah supaya metode berpikir kita lebih prosedural. Prosedural itu bagaimana? Prosedural secara computer thinking itu misalkan ya, komputer habis itu komputer akan mulai menyala. Setelah nyala kita tunggu beberapa saat ya. Biasanya ada please wait a few minutes. Please wait a few minutes again gitu ya. Jadi menunggu. Setelah menunggu, maka kita akan melakukan apa? Misalkan mengolah data, misalkan kita mau browsing. Nah, itu prosedurnya seperti itu. Kemudian saat mencetak, computer thinkingnya adalah pertama printer kita nyalakan, aplikasi kita buka, habis itu komputer langsung mencetak sendiri nggak? Harus diapakan? Diperintah. Perintahnya pakai, kalau MS Word namanya file apa? Kalau Microsoft Word perintah mencetaknya apa? File print. Nah, itu perintah. Itulah AI ya. AI tidak memiliki perasaan, hanya memiliki instruksi. Ya, benar-benar kata Lintang. Jadi manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. AI nggak punya ide, bisanya hanya diperintah. Jadi kalau di dalam mesin dia itu nggak ada ide yang kita masukkan atau prompt masukkan atau manusia pembuatnya, maka dia nggak bisa berpikir apa-apa. Dia hanya berbasis data dan membaca pola yang diberikan. Baik, belajar dari data dan program yang diberikan, hanya dia ngambil data aja. Kalau manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Contoh, yang sini yang aktif organisasi siapa? Yang aktif di Oskalanska? Ada? Siapa? RC? Sinten? RC. Aktif di Oskalanska ya, sering di rapat-rapat. Iya, sering. Kamu dapat pengalaman apa dengan apa, Reva? Dapat pengalaman apa kira-kira dari diosis? Membentuk karakter apa? Kamu menjadi pemalu, apa menjadi lebih strong, atau menjadi lebih percaya diri lah itu. Jadi manusia dengan belajar di lingkungan pertama menjadi lebih percaya diri. Kecerdasan artifisial berdasarkan fungsinya. Sekarang saya tanya, kira-kira yang sudah menggunakan AI untuk membantu kita sehari-hari siapa? Yang sering? Bintang Rahim Putra. Berdiri, Bintang. Oke, Bintang. Kira-kira kamu menggunakan AI untuk apa? Contohnya tugasnya. Biasanya apa yang kamu cari di AI? Rumus ya? Memang rumus tidak kamu hafalkan? Kadang lupa. Terus dengan bantuan AI ini, apa pendapatmu? Sangat membantu kerjaan tugas. Oke, terima kasih. Baik. Berikutnya, Anissa berdiri. Oke, Anissa, ayo Anissa. Kira-kira eksplorasi apa yang sudah kamu sudah mengenal AI belum? Sudah. Terus kira-kira kamu gunakan untuk apa ini AI untuk saat ini? Iya, ya dalam kehidupanmu saat ini untuk belajar maksudnya. Itu kamu gunakan untuk apa? Mencari penjelasan. Contohnya yang sudah kamu terapkan, yang sudah kamu lakukan dengan AI. PKN. Contohnya PKN apa contohnya? Apa? Ideologi Pancasila. Ya. Kira-kira dari AI itu penjelasannya sesuai yang kamu harapkan, apa kadang ada yang kurang pas? Ada. Nah, jika ada yang kurang pas, itu apa sikapmu? Mencari di AI lain. Nah, ini jawabannya. Jadi gini ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu, contoh AI, contoh ChatGPT.
jawabannya kurang tepat, kurang sesuai dengan disiplin ilmu yang kita pelajari, maka kita bisa menggunakan pembanding namanya AI yang lain. Nah, nanti untuk LK hari ini nanti membandingkan beberapa AI 3. Boleh bebas. Nanti bandingkan misalkan Anda mencari data. Terus bandingkan data yang dicari dengan ini hasilnya begini, misalkan dengan ChatGPT begini, Gemini begini, Quillbot begini. Atau AI yang pokoknya 3. Terus nanti dipresentasikan di depan. Elsa, mana Elsa? Enggak masuk. Elsa enggak masuk. Lintang sudah belum tadi? Sudah. Nesa sekarang. RC tadi sudah. Nesa mana? Berdiri, ayo berdiri. Kira-kira kamu sudah pernah pakai AI belum? AI apa yang kamu pakai? Gemini sama ChatGPT. Gemini ChatGPT. Kira-kira Gemini kamu gunakan untuk apa? ChatGPT untuk apa? Biasanya kalau Gemini itu buat nyari kayak teks, suruh buat teks kayak gitu. Sama teks. Terus kalau yang ChatGPT, Buat nyari jawaban. cari jawaban apa? Dari soal ulangan? Bukan kayak ada Apa? kosakata yang Kosakata yang nggak tahu. Berarti pelajaran apa itu kalau kosakata? Indonesia. Gurunya siapa gurunya? Pak Suroto. Biasa Pak Suroto bikin pantun, kamu bikinkan dari ChatGPT? Iya. Iya, pernah begitu? Kira-kira pantun apa yang pernah kamu buat? Masih ingat nggak? Silakan. Iya, silakan coba. Masih ingat nggak? Lupa, Pak. Kira-kira, masih ingat nggak? Enggak. Nggak ingat. Berarti kalau ChatGPT untuk mencari kosakata yang kamu lupa. Ya. Kalau di bahasa Inggris pernah nyari apa namanya ya? Kalau bahasa Inggris kosakata namanya apa? Vocabulary ya, vocab ya. Pernah. Selain itu yang tadi kan Gemini untuk nyari teks. Terus pernah nggak mengenerate gambar? Generating bikin? Belum pernah. Kira-kira ada yang sudah boleh duduk kembali, Nesa. Berarti dia pakai Gemini sama ChatGPT. Kira-kira ada yang pernah mengenerate gambar dengan AI? Andrian, coba berdiri. Apa? Kamu menghasilkan gambar apa? Gambarmu dimodifikasi dengan Cristiano apa? Dengan apa nama sepeda motor? Kadang Pak Bikin apa? foto nanti dibuat seperti apa ya? Kartun? Nah, seperti itu. Seperti kartun atau seperti apa itu namanya? 3D? Apa? Rapi. Biasanya apa? Bikin kartun. Hasilnya bagus gak? Lumayan. Ada hasilnya di situ. Iya, coba dicari hasilnya. Terus kamu pakai apa? AI-nya pakai apa? ChatGPT, Pak. ChatGPT bisa generate gambar. Bisa. Yang pakai yang pro apa yang Biasa. biasa? Pakai login nggak? Pakai. Pakai loginnya. Jadi ChatGPT pun bisa untuk mengenerate gambar. Coba mungkin gambarnya pernah kamu generate. Jadi ternyata juga kita sudah mulai pakai ya. Dan kita anggap AI ini sebagai apa tadi? Kita bilang asisten. Kita yang pojok sana belum. Pojok di ujung yang saya tunjuk dengan jari saya ngadeg. Nah, oke. Nah, namanya siapa? Hah? Bintang. Oke, Bin. Kira-kira kamu sudah pernah pakai AI belum? Apa yang kamu pakai? Gemini, ChatGPT. Selainnya itu? Bikin musik pakai AI pernah? Belum. Pakai Gemini sama pakai ChatGPT. Apa yang kamu lakukan dengan dua AI itu? Biasanya. Ini berarti temenmu hasil dari ChatGPT. Di-generate dari foto asli menjadi gambar 2 dimensi, kartun ya. Wah itu. Biasa, Pak. Oh itu, iya. Oke. Kira-kira ada yang pernah ini nggak? Pernah kalau di kampung jadi pengurus Karang Taruna, suruh bikin Nisa, suruh bikinkan poster untuk lomba-lomba 17 Agustus. Pernah?
Pakainya Canva apa pakai Canva ya? Canva juga memiliki AI, langsung di AI-nya Canva juga bisa. Buatkan saya poster 17 Agustus di kampungnya ini pada tanggal sekian, lombanya ini dengan model foto di bawah ini atau dengan gambar foto di bawah ini. Jadi nanti gambar muda-mudinya masuk ke dalam poster. Itu promnya. Bisa seperti itu atau langsung memanfaatkan kalau KA kan itu namanya kolaborasi ya. Kolaborasi antara AI dengan aplikasi yang lain. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita kerjakan LK? Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita kerjakan LK. Nanti dikumpulin di GCR ya. LK-nya adalah membandingkan masing-masing 3 AI. Bebas, boleh Gemini, ChatGPT, kemudian apa lagi satunya? Quillbot atau yang untuk bikin sound namanya Sonut apa ya, banyak. Nanti cari AI-nya. Atau bikin gambar, misalkan gambar ya, bandingkan hasil gambar dari ChatGPT, dari AI-nya Canva sama AI-nya Gemini, dibandingkan. Hasilnya bagaimana nanti kamu kasih keterangan bawahnya. Buatnya pakai MS Word, contohnya seperti ini. Contoh seperti ini, kalau Pak Adi, tapi bebas saja, boleh gambar, boleh tag. Contoh ya, Pak Adi sudah pernah contoh buatkan gini. Tinjau kesalahan ejaan tata bahasa, ini kalau teks. Kalimat yang disarankan, contoh Quillbot, kalimatnya ini. Saat ini AI sedang berkembang, dan sebagainya. Kemudian versinya Quillbot seperti ini. Saat ini AI semakin berkembang, banyak pendidik dan siswa benar-benar memahami alat AI saat ini berfungsi. Nah, kemudian versi Gemini Flash, teknologi kecerdasan buatan makin berkembang cepat di zaman sekarang. Kemudian kalau versinya ChatGPT, teknologi kecerdasan buatan AI semakin berkembang pesat di era modern ini. Di zaman sekarang modern ini, ya ini kan ada kata-kata yang kalau di bahasa Indonesia kurang EYD-nya kurang masuk ya, kurang tepat. Artinya modern saat ini seperti itu. Nah, ini dibandingkan hasilnya adalah hasil analisis AI Quillbot lebih sempurna dalam mengkoreksi ejaan yang kurang tepat. Seperti ini. Jadi nanti Anda bandingkan, boleh karakter, tag-nya ini bebas, buat dalam bentuk Microsoft Word, buat dalam bentuk MS Word, oke. Kemudian nanti dikumpulkan ke mana? GCR. Individu. Baik, silakan, boleh gambar, boleh teks ya. Boleh gambar, boleh teks. Nanti saya kasih waktu 10 menit. Habis itu nanti ada yang ke depan presentasi, satu aja. Kira-kira siapa tadi yang ditunjuk presentasi? Untuk yang lain nanti habis presentasi nanti bisa dilanjutkan kalau belum selesai, dikumpulkan ke GCR gitu ya. Kemudian nanti ada presentasi satu, kemudian karena waktu sudah istirahat, nanti sekalian kita tutup pembelajaran hari ini, nanti sekalian berdoa. Oke. Baik, bisa mulai dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit.